Gus, apa benar Inara sama Ihsan sudah menikah siri? Informasi yang saya dapatkan beberapa waktu dekat ini katanya iya. Di garis 2, iya, tanda kutip maksudnya. Hah? Kita bisa lihat lagi nih postingannya. Ini diconteng ya ini. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Hari ini kita bakal ngebahas dugaan. Ini dugaan ya teman-teman. Jadi ada salah satu orang itu mengungkapkan diduga Inara sudah nikah siri. Agak kaget saya bacanya ya. Ini menarik ya kalau jadiin konten, kayaknya ya sangat menarik ya. Tapi balik lagi cari kebenarannya ya teman-teman. Ayo kita mulai videonya. Buat teman-teman yang bermampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, betul, kita bahas dulu. Ini siapa yang mengungkapkan? Ini adalah Mahrusi Skandar. Ya, siapa sih sosok Mahrusi Skandar itu? Setelah saya cari tahu Instagramnya, ini adalah Instagram beliau. Karena bisa kita lihat dari foto-fotonya, di sini ada foto beliau ya. Ini bisa kita bilang ustadz ya. Nah, di sini dia sempat membuat story gitu karena ada pertanyaan dari netizen lah. Netizen ini suka banget kalau ada pertanyaan dibuka. Nah, sama akun Instagram Mahrusi Skandar ini dibukalah pertanyaan tersebut. Oke, kita lihat pertanyaannya yang ditanyakan oleh netizen nih. Gus, apa benar Inara sama Ihsan sudah menikah siri? Dan aku nggak expect ini ternyata dijawab dong. Dijawab pertanyaan ini. Informasi yang saya dapatkan beberapa waktu dekat ini katanya iya. Tapi lebih baik menanyakan atau menunggu info dari yang bersangkutan langsung, karena yang harusnya menjawab adalah yang bersangkutan. Gus itu yang di sini adalah Gus Mahrusi Skandar ya teman-teman. Itu pertanyaan dan dijawab. Perjawabannya itu bikin aku kaget dan syok. Di garis 2, iya, tanda kutip maksudnya. Hah? Apa gara-gara sudah, ini hanya persepsi aku ya, dugaan aku ya, karena sudah nikah siri jadi mereka ada main gitu di sebuah hotel. Terus ditanya nih sama netizen, Afwan Gus, apa nggak takut rame setelah mengasih tahu Inara sudah nikah siri? Ya benar, karena kan dia foto bareng kedua orang tersebut ya, ini pasti rame banget nanti. Dijawab, bismillah, apapun sudah dipertimbangkan, tinggal bagaimana dan niat kita mau apa dalam mensikapi. Mencari ridho manusia sepenuhnya tujuannya yang tidak akan mungkin ditemukan. Dan bahasa saya jelas yang saya dengar, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi sayang ada yang memotong tulisan saya. Sebaiknya menunggu langsung dari yang bersangkutan, bukan dari saya. Ya, jadi di sini Gus Mahru itu dia minta maaf ya teman-teman. Jadi ini intinya digarisbawahi belum tentu benar ya, masih dugaan lah ibaratnya karena cuma dengar-dengar gitu. Mohon maaf, saya lihat ada yang memotong jawaban dari saya. Tergantung niat masing-masing berusaha menjaga persaudaraan yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari temen searah juga sudah menjelaskan tidak tahu menahu, sebaiknya menunggu informasi resmi dari yang bersangkutan. Mohon maaf sekali lagi sedengernya. Nah, kita bisa lihat lagi nih postingannya. Ini diconteng ya ini. Jadi salah nggak sih guys kalau nikah siri itu tanpa seizin istri? Aku tuh masih bingung sampai sekarang. Apa karena emang ada celah itu dimain-mainkan gitu kan? Daripada kita berbuat hal-hal yang tidak baik, maksudnya berzina gitu kan, karena belum suami dan istri. Gimana kalau kita nikah siri dulu? Gimana sih maksudnya? Emang dibolehin ya? Agak kaget gitu. Gimana ceritanya nikah siri tapi belum izin ke abangnya? Nikah tanpa diketahui keluarga gitu maksudnya? Emang ada? To the point, ini bagus nih. Nah ini kalau benar nikah siri, saksinya siapa? Nggak sah dong kalau saksi bukan dari keluarganya. Tapi kan IR-nya bilang si laki baru mau nemuin abang-abangnya. Nah loh, timeline-nya nggak masuk kalau alasannya udah nikah siri. Benar ya, kita berpikir positif. Ini enggak ya, ini salah berarti ya, ini hanya pendengarannya gitu.
Giliran dilaporin ngakunya nikah siri. Di DM katanya dipastikan menikah ketika tidak suami orang. Inara. Nah, aku nggak mau komen juga nih, soalnya ilmu pengetahuan aku kurang soal nikah siri gitu. Gimana guys? Oke, tadi kita sempat menyinggung soal Taman Searah ya. Ini Taman Searah pun akhirnya sekarang klarifikasi karena diisukan kajian kemarin itu sebagai tempat nyari jodoh. Soalnya Inara dugaannya dikenalkan pada kajian tersebut oleh temannya gitu. Ya, kajian ini nggak mau namanya jelek, akhirnya dia klarifikasi. Bagus sih, kita dengerin klarifikasinya. Maksudnya kita bacain klarifikasinya. Dengan penuh kerendahan hati, kami ingin meluruskan isu terkait salah satu founder Teman Searah, Inara Rusli, untuk menjaga kejelasan posisi lembaga. Berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kajian atau Majelis Teman Searah sejak awal diniatkan sebagai sarana pembelajaran keagamaan dan pengembangan diri. Maka segala bentuk aktivitas yang tidak selaras atau mencederai tujuan tersebut bukan merupakan bagian dari kegiatan resmi majelis dan tidak dibenarkan oleh majelis. Oke, bagus berarti ya. Bagus ini klarifikasi pertamanya. Dia tidak membenarkan hal tersebut gitu kan. Saling menjodoh-jodohkan di ranah Teman Searah ini di dalam kajian tersebut ya. Poin kedua, interaksi yang terjadi dalam kajian atau majelis bersifat profesional dan prioritas pada kemajuan manfaat lembaga untuk umat. Relasi yang bersifat personal tidak terjadi dalam lingkungan majelis dan berada sepenuhnya di luar aktivitas Teman Searah. Seluruh manajemen, pembinaan, dan guru Taman Searah tidak terlibat secara mendalam berkaitan dengan kasus yang sedang menimpa Inara Rusli dan relasi personalnya, karena proses yang terjadi berada di luar relasi kegiatan Teman Searah. Jadi kenalannya di luar kegiatan ini. Waktu di luar, cuk, kenalan dong. Nggak dikenalin temennya ya. Next, oleh karena itu asumsi yang mengaitkan kasus tersebut dengan Teman Searah tidaklah benar. Segala proses terkait isu tersebut berada sepenuhnya di luar ranah lembaga. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan berharap doa dari teman-teman agar Teman Searah dapat terus berjalan sesuai niat awal untuk menabarkan manfaat kebaikan. Oke. Ya. Bagus ya diklarifikasi. BTW teman-teman, aku minta maaf nih kalau misalnya ada salah penyebutan. Tadi aku kayaknya nyebutin Taman Searah deh. Taman ya. Harusnya teman. Entah kenapa otak aku lagi mikirin taman gitu ya. Next. Nah, kajian ini kan, bahkan ini sampai yang diserang Ustadz Dery pun kena ikut hujat guys. Disangkain dia yang ngenalin gitu. Karena di foto ini ya bisa kalian lihat dalam kajian cowok cewek ada foto bareng gitu kan. Ini kita lihat kritik dari netizen. Sok-sokan ngajak orang ikut kajian di Taman Searah, foundernya aja kehilangan arah. Waduh. Next. Mengerikan ya. Ini lagi nih kritikan netizen nih. Kalimatnya kapital semua. Tolong tanggung jawab. Image kajian rusak lagi. Makanya buat kajian itu lurus kepada syariat. Mencampurkan cowok cewek saja sudah salah. Ini kita nggak bisa salahin kajiannya sih. Ini kesalahan mereka sih ya. Jadi intinya aja, Inara dikeluarkan nggak atau dia founder tunggal, percuma kalau kajiannya masih berjalan dengan orang yang bermasalah terkait moral. Waduh, ini netizen udah minta dikeluarkan nih ya atas isu perselingkuhan, dugaan perselingkuhan ini ya. Kalau yang aku tangkap sih salah satu founder kan, berarti ada founder lain dong, bukan founder tunggal. Kalau founder tunggal kalimatnya founder gitu kan, founder kami, bukan salah satu ya. Kajiannya kajian kekinian, dimana-mana dalam Islam itu harus dipisah atau dihijab menggunakan tirai antara batas laki-laki dan perempuan. Nah, setahu kayak gitu, setahu aku. Ya, kita lihat deh komentar netizen atas kasus perselingkuhan ini ya. Kita dengarkan. Dari kasus Inara Rusli, sebenarnya yang paling bejat itu laki-lakinya guys. Karena dari awal dia gak jujur. Dia ngomongnya ke Inara, belum punya istri, belum punya anak. Ya sama si Inara digas aja dong. Orang masih sama-sama lajang ya kan. Apalagi si laki-lakinya ini kaya lagi. Ngasih kerjaan juga tuh ke si Inara. Mungkin karena hubungannya udah jauh banget nih. Sampai segini. Lu bayangin sampai 2 jam. Gak kapalan itu mem sekalinya. No comment. Si laki-lakinya gak lama juga jujur. Dia udah punya anak, punya istri. Akhirnya mau gak mau hubungannya harus tetap dilanjutin.
Dan katanya Inara ini maulah jadi istri keduanya. Dan suaminya ini mencobalah untuk membaik-baikin istri pertamanya. Diceritain lah kalau dia lagi deket sama Inara dan bermaksud untuk menikah lagi. Ada lagi makan juga nih. Sini. Pakai ikannya, ikan dorinya. Tapi seminggu yang lalu istrinya ini malah menemukan fakta yang sangat menyakitkan. Ternyata hubungan Inara dengan suaminya itu udah jauh banget guys. Bahkan sampai segini pop-up dan sampai 2 jam. Dan itu ada CCTV-nya loh, ada videonya. Dan buat kalian yang minta link sama gua, minta videonya, nggak ada. Emang lu kira gua admin dark web? Istrinya kaget tuh ngeliat CCTV-nya, dia kecewa dong. Dan akhirnya dia lebih memilih untuk melaporkan suaminya ke kantor polisi. Makasih ya. Gila ya, padahal mereka sering ngaji loh, sering datang ke pengajian. Makanya kalau datang ke pengajian jangan ya bahas cinta-cintaan mulu. Ini ya, komentar netizen lanjut lagi. Dari kemarin ini kasus lewat di FYP gue dan ini menarik banget karena udah masuk ke dalam perspektif hukum gitu ya. Dan di kolom komentar tuh banyak banget netizen yang bilang kalau misalnya laki-laki tidak perlu izin dari istri pertama untuk melakukan pernikahan yang kedua ataupun melakukan poligami. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Kalau dari perspektif hukum yang ada di Indonesia, izin dari istri pertama ataupun istri sah itu sangat amat penting ya teman-teman. Kalau misalnya nih kalian laki-laki melakukan pernikahan tanpa izin pertama yang sah secara negara, kalian itu bisa dilaporkan dan dituntut berdasarkan pasal perzinahan. Dari yang gue baca juga, pasal yang bisa digunakan itu adalah 279 KUHP. Apa tuh gitu ya? Intinya Bentar guys. Berarti kalau dia udah benar-benar nikah siri, berarti itu bisa dilaporkan pasal perzinahan. Itu makin tambah enak tuh ngelaporinnya. Bukti baru lagi kalau emang terjadi ya. adalah hukuman 5 tahun buat orang yang sudah memiliki pasangan sah secara negara tapi tetap melakukan hubungan dengan orang lain ataupun menikah tanpa izin dari istri sah. Dan hukumannya itu bisa menjadi lebih berat menjadi 7 tahun gitu ya. Kalau misalnya laki-laki tersebut menyembunyikan pernikahan pertamanya dan melakukan pembohongan kepada orang-orang. Kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Jadi negara kita ini sangat melindungi pernikahan yang sah secara negara. Itu dia kenapa ketika kalian memutuskan untuk melakukan pernikahan, please resmikan juga secara negara. Dan pastikan kalau misalnya pasangan kalian itu sudah selesai dengan pasangan dia yang sebelumnya, atau dia itu memang benar-benar single. Kurang lebih segitu aja penjelasannya, dan gue berharap banget ini orang-orang yang lagi dalam masalah gitu ya bisa mendapatkan keadilannya dan juga menemukan titik terangnya dengan cepat. Segitu aja dari gue, semoga paham. Sloven Gaul, gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Ingat guys, laporannya udah diterima polisi berarti buktinya udah cukup ya. Kalau nggak cukup itu ditolak karena kurang bukti. Ya, udah diterima ya. Kemarin kita udah dengar dari pihak yang berwajib ya. Istri sah mendapati lakinya selengki dengan Nara dan membawa kasus ini ke Polda Metro Jaya katanya ya kan, dengan alat bukti ya, rekaman CCTV selama 2 jam full. Yang menjadi pertanyaanku sekarang, istrinya itu mendapatkan ya bukti CCTV itu di mana? Misalkan mereka melakukan itu di hotel, masa iya sih di hotel di kamarnya itu ada CCTV kan? Atau di mana gitu ya, apa kontrakan, apa di mana? Tapi kok bisa ya istri saya ini dapat ini ya, rekaman CCTV-nya ini kok dia bisa dapat gitu, dari mana? Kalian tahu nggak gimana caranya si istri sah ini mendapatkan rekaman CCTV ini gitu loh. Salam dari Koko Yang Cimat. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Lumayan bagus nih buat diskusi ya teman-teman. Gimana cara dapetin CCTV itu? Tapi menurut aku, feeling aku, karena kan si laki-laki ini emang udah ada dicurigain lah sama si cewek ini. Kalau ada main sama wanita gitu, pasti udah dipantau ya. Dugaan aku sih. Tapi ya udah, kita lihat lah ya komentar netizen gimana nih buat diskusi nih ya. Istri udah curiga, sepertinya udah niat cerai. Sewa intel jadi cari bukti secara keluarga, polisi udah hak asuh. Amankan harta gono gini karena didapat berdua dalam pernikahan. Dan kasih mereka pelajaran biar nggak hancur sendirian. Jempol, keren banget sih istrinya. Si lakor nggak dapat apa-apa nantinya. Oke, ini menurut netizen nih. Tapi kita satu pemikiran ya. Awalnya ini emang karena kecurigaan gitu kan. Gak penting lah siapa yang pasang CCTV. Poin utamanya kan mereka sudah terbukti lewat rekaman itu melakukannya. Aku juga penasaran itu rekaman apa gitu ya. Kalau di hotel apakah ada CCTV? Ada guys. Kalau kita bahas hotel ada CCTV, ada. Cuma CCTV itu secara di luarnya.
nggak boleh hotel masukin CCTV di dalam ruangan. Itu bisa ada tindak pidananya, itu melanggar privasi soalnya. Oke guys, aku undur dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan, atau ada kesalahan dari ekspresi aku teman-teman ya. Silahkan diambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan ingat, yang aku dapat semua video ini dapat dari sosial media. Bisa jadi ada kesalahan. Jadi silahkan cari lagi informasi yang lebih akuratnya. Sampai jumpa di next video guys. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.